Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, pendengar setia dimensi lain? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungannya. Malam ini, kita akan kembali menelusuri sebuah kisah yang tak terlupakan. Kisah yang mungkin, tak semua orang berani untuk mendengarnya. Tanpa berlama-lama, inilah kisahnya. Tidak banyak yang mengingat namanya. Di desa itu, ia hanya dikenal sebagai tukang sapu lidi yang lewat setiap pagi. Ia berjalan pelan dari rumah ke rumah, memanggul ikatan sapu di pundak kirinya. Langkahnya teratur, seolah sudah dihafal tubuhnya sendiri. Rumah bambu yang ia tinggalkan setiap subuh tidak pernah benar-benar sepi, hanya sunyi oleh kebiasaan. Di dapur kecil, istrinya biasa berkata tanpa menatap wajahnya. Kalau tidak habis, besok saja dijual lagi. Ia hanya mengangguk. Tidak ada keluhan. Tidak ada perhitungan berlebihan. Harga sapu lidi tidak pernah berubah banyak. Kadang laku 3, kadang tidak sama sekali. Uang yang dibawa pulang cukup untuk beras, garam, dan sesekali minyak goreng. Tidak lebih. Anaknya tumbuh tanpa mainan mahal. Namun juga tanpa rasa kekurangan yang keras. Di sore hari, ia duduk di beranda, membersihkan lidi, mengikatnya satu persatu. Tangannya kasar, tapi gerakannya rapi. Ia tidak pernah bertanya kenapa hidupnya seperti ini. Ia hanya menjalaninya. Tetangga kadang menyapa. Masih jualan keliling? Iya, jawabnya singkat. Tidak ada cerita besar di hidupnya. Tidak ada ambisi yang disimpan diam-diam. Ia tidak tahu, pada satu hari biasa, langkahnya akan sedikit melenceng. Bukan karena niat. Bukan karena doa. Hanya karena ia memilih jalan yang dianggap lebih cepat. Dan dari semua hal yang bisa berubah dalam hidupnya, ia tidak pernah menyangka. Yang paling pertama berubah. Bukanlah hartanya, melainkan pemahamannya tentang cukup. Jalan setapak itu sebenarnya tidak asing. Ia pernah mendengarnya dari cerita orang-orang lama. Jalur kecil di antara hutan bambu yang menghubungkan dua desa. Katanya lebih cepat. Katanya sering dipakai dulu. Pagi itu, tanpa pertimbangan panjang, ia membelokkan langkahnya ke sana. Bambu-bambu tumbuh rapat, menjulang tinggi, saling menutup cahaya. Udara berubah lebih lembab. Suara langkahnya terdengar lebih jelas, seolah tanah di bawah kakinya ikut mendengar. Ia berhenti sebentar. Menoleh ke belakang. Jalan desa masih terlihat. Tidak jauh. Ia melanjutkan langkah. Semakin ke dalam, suara luar menghilang. Tidak ada ayam, tidak ada orang. Hanya gesekan bambu yang bergoyang pelan. Angin terasa lewat, tapi tidak mendorong. Di satu titik, ia merasa waktu berjalan berbeda. Bukan lebih cepat. Bukan lebih lambat. Hanya, tidak terasa. Ia sempat bergumam pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sebentar saja. Cahaya di sela bambu berubah warna. Tidak gelap, tapi juga bukan terang. Langit seperti tertutup kabut tipis yang tidak bergerak. Ia tidak merasa takut. Hanya heran. Setiap langkah masih terasa nyata. Tanah tetap padat. Nafasnya tetap teratur. Tidak ada tanda bahaya yang bisa disebutkan. Namun ada satu hal kecil yang luput ia sadari. Ia tidak lagi mendengar suara sapu lidi di punggungnya saling beradu. Padahal beban itu masih ada. Di hutan bambu itu, tidak ada penanda. Tidak ada persimpangan. Tidak ada pilihan. Dan saat ia terus berjalan ke depan, tanpa sadar, ia telah melewati sebuah batas.
yang tidak pernah diberi nama. Ia keluar dari hutan bambu tanpa tanda apapun yang bisa dijadikan penanda. Tidak ada gerbang. Tidak ada perubahan tanah. Langkahnya hanya berlanjut, dan tiba-tiba saja, ia sudah berada di sebuah perkampungan. Rumah-rumah berdiri rapi. Terbuat dari kayu tua, tapi terawat. Halamannya bersih. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada pintu tertutup rapat. Segalanya terbuka, seolah tidak ada yang perlu disembunyikan. Beberapa orang terlihat berjalan pelan. Mereka menoleh saat ia lewat. Tidak terkejut. Tidak heran. Seorang perempuan parubaya menghampirinya lebih dulu. Sapunya dijual? Tanyanya, nada suaranya datar, seperti pertanyaan sehari-hari. Iya, jawabnya singkat. Tidak ada pertanyaan lain. Tidak ada, dari mana? Tidak ada, mau kemana? Sapu pertama berpindah tangan. Lalu yang kedua. Orang-orang datang bergantian. Tidak berkerumun. Tidak terburu-buru. Seperti sudah tahu waktunya masing-masing. Anyamannya rapi, kata seorang lelaki sambil memeriksa lidi. Ia hanya mengangguk, sedikit tersenyum. Tidak ada tawar-menawar yang panjang. Harga diterima begitu saja. Bahkan sebelum ia menyebutkan angka, tangan sudah menyodorkan bayaran. Ia mulai merasa ada yang janggal. Bukan pada wajah mereka. Bukan pada cara bicara. Melainkan pada ketiadaan rasa curiga. Di desa itu, ia seperti orang yang memang seharusnya datang. Bukan tamu. Bukan orang asing. Dan saat ia menoleh ke belakang, ke arah hutan bambu tadi, tidak satu pun dari mereka menoleh ikut melihat. Seolah jalan itu bukan sesuatu yang perlu diperhatikan. Ia tidak ingat berapa lama berdiri di desa itu. Waktu terasa berjalan, tapi tanpa ukuran yang jelas. Satu persatu, sapu lidi berpindah tangan. Tidak ada yang memilih lama. Tidak ada yang ragu. Seolah setiap orang sudah tahu sapu mana yang akan mereka ambil. Ini saja, kata seorang lelaki sambil menunjuk. Ia menyerahkan sapu, menerima bayaran, lalu mengikat sisa sapu di pundaknya kembali. Gerakannya otomatis. Seperti hari-hari lain. Namun jumlah sapu di pundaknya semakin ringan. Biasanya, ia harus berjalan berkeliling desa hingga siang untuk menghabiskan setengah ikat. Di tempat ini, dalam rentang yang sulit ia perkirakan, sapu-sapunya hampir habis. Tidak ada pembeli yang datang bersamaan. Mereka muncul bergiliran. Datang, membeli, lalu pergi tanpa menoleh. Masih ada? Tanya seseorang. Ada, jawabnya, meski mulai ragu. Ia mulai menghitung dalam hati. Bukan karena takut rugi, tapi karena heran. Tidak ada yang memuji berlebihan. Tidak ada yang bertanya siapa dirinya. Semua berlangsung terlalu rapi. Saat sapu terakhir terjual, ia berdiri dengan tangan kosong. Beban di punggungnya lenyap. Bukan hanya berat lidi, tapi juga kebiasaan pulang dengan sisa dagangan. Ia menghela napas pelan. Bukan lega. Lebih seperti tidak percaya. Di desa itu, tidak ada sorak. Tidak ada reaksi. Seolah sapu-sapu itu memang sudah seharusnya berada di sana sejak awal. Dan di saat itulah, seseorang berkata pelan. Tunggu sebentar. Ia belum tahu yang akan ia terima berikutnya. Bukanlah uang seperti biasa. Orang itu kembali dengan sebuah kantong kain kecil. Warnanya kusam. Tidak mencolok. Seperti sudah lama disimpan. Ia membuka ikatannya perlahan. Di dalamnya,
Beberapa keping logam tergeletak tanpa suara. Bukan perak. Bukan tembaga. Koin-koin itu berwarna keemasan tua. Permukaannya tidak mengilap, tapi beratnya terasa saat diletakkan di telapak tangan. Tidak ada ukiran yang ia kenal. Tidak ada angka. Tidak ada tulisan. Ia refleks menggeleng. Ini terlalu banyak. Orang itu tidak menjawab dengan kata-kata. Hanya tersenyum singkat. Ambil saja, ucapnya kemudian, nada suaranya ringan. Seolah yang diberikan bukan sesuatu yang berarti. Ia menoleh ke sekitar. Tidak ada yang memperhatikan. Orang-orang lain tetap melakukan kegiatan mereka, berjalan pelan, berbicara seperlunya. Ia ragu. Bukan karena takut, tapi karena tidak mengerti. Tidak ada syarat, tanyanya. Tidak, jawab orang itu cepat. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada perjanjian. Tidak ada larangan untuk kembali atau tidak kembali. Ia akhirnya menerima kantong itu. Jarinya sedikit gemetar, bukan karena emasnya, tapi karena rasa asing yang tidak bisa ia beri nama. Saat ia memasukkan koin itu ke saku bajunya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan panas. Bukan dingin. Hanya kesadaran bahwa ia baru saja menerima sesuatu. Tanpa diminta untuk membalas apapun. Dan di banyak cerita, justru hal seperti itulah yang paling jarang terjadi. Ia berpamitan tanpa upacara. Tidak ada yang mengantar. Tidak ada yang menahan. Langkahnya kembali menuju arah hutan bambu. Jalan yang tadi ia lalui terasa masih sama. Tanahnya padat, daunnya kering, udaranya lembab. Namun semakin ia berjalan, semakin sedikit yang terasa akrab. Cahaya di sela bambu meredup. Bukan gelap, hanya seperti sore yang terlalu cepat datang. Suara-suara yang tadi samar kini benar-benar menghilang. Ia berhenti. Menoleh ke belakang. Desa itu masih ada. Tenang. Tidak berubah. Ia melanjutkan langkah. Beberapa saat kemudian, ia menyadari sesuatu yang membuatnya berhenti lagi. Tidak ada belokan. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda ia pernah lewat sebelumnya. Ia mencoba mengingat arah. Rasanya lurus. Tapi langkahnya seperti diputar tanpa disadari. Dadanya terasa sedikit sesak. Bukan karena takut. Lebih karena kebingungan yang tidak menemukan tempat berpijak. Ia mempercepat langkah. Lalu berhenti. Di hadapannya, bambu-bambu mulai jarang. Cahaya terang muncul di ujung jalan. Ia berjalan mendekat, berharap melihat desa tempat asalnya. Dan ia memang keluar ke jalan tanah yang ia kenal. Rumah-rumah penduduk. Suara ayam. Asap dapur. Ia menoleh cepat ke belakang. Hutan bambu masih ada. Tapi tidak ada jalan setapak. Tidak ada celah. Tidak ada pintu. Seolah jalur yang tadi ia lalui hanya berlaku untuk satu arah. Ia berdiri lama di situ, sebelum akhirnya melangkah pulang. Di sakunya, koin-koin emas itu tetap ada. Berat. Nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, ia merasa ada sesuatu dalam hidupnya yang tidak bisa ia ceritakan sembarangan. Ia tiba di rumah menjelang senja. Istrinya masih di dapur, menanak nasi seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari pagi tadi. Dagangan habis? Tanya istrinya sambil mengaduk. Iya, jawabnya. Jawaban itu membuat istrinya menoleh. Biasanya, kata itu jarang diucapkan tanpa tambahan penjelasan. Ia duduk di bangku kayu.
melepaskan caping. Diam beberapa saat, seperti sedang memilih bagian mana yang pantas diceritakan lebih dulu. Aku lewat jalan bambu, katanya pelan. Istrinya berhenti mengaduk. Yang di belakang kebun? Ia mengangguk. Ia mulai bercerita tentang desa yang tidak ia kenal. Tentang orang-orang yang membeli tanpa bertanya. Tentang pembayaran yang tidak biasa. Istrinya mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya datar, tapi matanya berubah. Bukan marah. Bukan takut. Lebih seperti mencoba memastikan apakah ini lelucon yang tidak lucu. Kalau begitu, katanya pelan, tunjukkan. Ia mengeluarkan kantong kain dari saku bajunya. Membukanya di atas meja kayu yang sudah penuh goresan usia. Koin-koin emas itu bergulir pelan. Tidak berkilau berlebihan. Tapi cukup untuk membuat dapur kecil itu terasa sempit. Istrinya terdiam lama. Ini, dari siapa? Tanyanya. Ia menggeleng. Tidak tahu. Tidak ada pesan? Tidak. Istrinya menutup kantong itu kembali. Tangannya sedikit gemetar, lalu ia duduk. Kita pakai seperlunya saja, katanya akhirnya. Ia mengangguk. Itu satu-satunya kesepakatan yang mereka buat malam itu. Dan di rumah kecil itu, tidak ada yang bertanya bagaimana semua ini akan berakhir. Pagi berikutnya berjalan seperti biasa. Ia tetap bangun sebelum matahari naik. Tetap menyeduh kopi hitam. Tetap mengikat sapu lidi di sudut rumah. Hanya satu hal yang berbeda. Kantong kain itu ia simpan di saku terdalam. Ia tidak membawa semua kain. Hanya satu. Toko emas di pasar desa tidak berubah sejak dulu. Etalasenya kecil, kacanya buram. Pemiliknya seorang lelaki tua yang sudah hafal wajah-wajah langganannya. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Ia mengeluarkan kain itu, meletakkannya di atas kain. Tidak berkata apa-apa. Pedagang emas itu mengambil koin tersebut. Menimbangnya di tangan. Menggosok permukaannya dengan ibu jari. Wajahnya tetap datar. Emas tua, katanya singkat. Berapa? Tanya si penjual sapu. Pedagang itu menyebut angka. Angka yang membuatnya diam sejenak. Tidak ditanya asalnya, katanya pelan. Pedagang itu menggeleng. Selama emasnya nyata. Tidak ada cerita. Tidak ada tatapan curiga. Tidak ada pertanyaan tambahan. Transaksi selesai cepat. Terlalu cepat untuk sesuatu yang seharusnya mengubah hidup seseorang. Ia pulang membawa uang yang terasa berat di saku. Bukan karena jumlahnya, tapi karena maknanya. Di rumah, istrinya menghitung pelan. Tidak berlebihan. Tidak bersorak. Cukup untuk mulai, katanya. Ia mengangguk. Mereka tidak membicarakan hutan bambu. Tidak menyebut desa itu lagi. Seolah dengan tidak menyebutkannya, semua akan tetap berjalan normal. Dan mungkin, itulah cara terbaik untuk menerima sesuatu yang tidak pernah diminta. Toko itu berdiri di sudut jalan desa. Tidak besar. Tidak mencolok. Dindingnya dari papan sederhana, atapnya seng lama yang masih layak. Ia tidak memberi nama khusus. Hanya papan kecil bertuliskan sapu lidi. Di pagi pertama, ia membuka pintu lebih lama dari biasanya. Seperti menunggu sesuatu terjadi. Tapi yang datang hanyalah suara sepeda dan langkah orang ke pasar. Seorang perempuan berhenti. Jual sapu? Iya, jawabnya. Ia memilih satu. Membayar. Pergi.
Tidak ada percakapan panjang. Hari itu, hanya beberapa sapu terjual. Hari berikutnya, sedikit lebih banyak. Tidak ada lonjakan tiba-tiba. Tidak ada keajaiban lanjutan. Ia tetap bangun pagi untuk menganyam sapu. Istrinya membantu mengikat. Anak mereka duduk di lantai, memainkan lidi sisa. Tetangga mulai memperhatikan. Sekarang buka toko? Tanya seseorang. Coba-coba, jawabnya singkat. Ia tidak menceritakan asal modal. Tidak ada alasan untuk itu. Uang hasil penjualan disimpan rapi. Tidak dihabiskan sekaligus. Tidak dipamerkan. Toko itu tidak ramai. Tapi juga tidak pernah sepi. Setiap sore, ia menutup pintu dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tenang tanpa cemas. Bukan karena uang yang ada. Tapi karena ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, bukan lagi urusan hutan bambu. Di sudut desa itu, hidupnya mulai berjalan dengan ritme baru. Lebih pelan. Lebih pasti. Dan untuk pertama kalinya, ia pulang ke rumah. Tanpa menghitung sisa dagangan di pundaknya. Waktu berjalan seperti seharusnya. Hari demi hari berlalu tanpa kejadian yang layak disebut luar biasa. Toko kecil itu tetap buka setiap pagi. Sapu-sapu tersusun rapi di sudut ruangan. Tidak pernah berlebihan. Tidak pernah kekurangan. Ada hari di mana pembeli datang lebih banyak. Ada hari di mana hanya 1 atau 2 orang singgah. Namun uang di laci kayu itu selalu cukup. Ia mulai memahami ritme baru hidupnya. Tidak terburu-buru mengejar untung. Tidak menambah harga tanpa alasan. Ia menjual sapu dengan cara yang sama seperti dulu, jujur dan apa adanya. Istrinya sesekali berkata, "Kalau mau, kita bisa tambah barang lain." Ia menggeleng. "Nanti dulu." Bukan karena takut gagal. Tapi karena ia tahu, sesuatu yang datang terlalu cepat juga bisa pergi dengan cara yang sama. Tetangga mulai berhenti sejenak di depan toko. Bertanya kabar. Membeli 1-2 sapu, meski sebenarnya belum butuh. Sekarang hidupnya enak, ya, kata seseorang. Ia tersenyum kecil. Biasa saja. Dan itu bukan basa-basi. Tidak ada perubahan besar di rumah. Tidak ada perabot baru. Tidak ada kebiasaan baru yang berlebihan. Makan tetap sederhana. Tidur tetap lebih awal. Rezeki itu tidak melonjak. Tapi juga tidak pernah tersendat. Seperti aliran air kecil yang terus mengalir. Tidak deras, namun tidak pernah kering. Dan di antara hari-hari yang berjalan normal itu, ia mulai mengerti satu hal yang ia terima dari tempat itu. Bukanlah kekayaan, melainkan kesempatan untuk hidup tanpa rasa takut akan besok. Orang-orang mulai terbiasa melihatnya duduk di balik meja kayu kecil. Tidak lagi berjalan dari rumah ke rumah, tapi tetap menjual sapu yang sama. Namun cara hidupnya tidak ikut berubah. Ia masih bangun sebelum subuh. Masih menyapu halaman sendiri. Masih menganyam lidi dengan sabar, satu ikat demi satu ikat. Suatu sore, seorang tetangga berhenti cukup lama di depan toko. "Kamu sekarang sudah punya usaha," katanya. "Kenapa tidak pakai orang saja?" Ia tersenyum tipis. Masih bisa dikerjakan sendiri. Tetangga itu mengangguk, meski jelas tidak sepenuhnya mengerti. Di rumah, perabot tetap itu-itu saja. Meja kayu tua masih dipakai makan. Atap bocor masih ditambal, bukan diganti. Istrinya tidak pernah menuntut lebih. Anaknya tumbuh seperti anak-anak lain di desa. Beberapa orang mulai berbisik.
tentang perubahan nasib, tentang rezeki yang tiba-tiba lancar. Ia mendengarnya, tapi tidak menanggapi. Yang penting cukup, katanya pada istrinya suatu malam. Istrinya hanya menjawab, "Iya." Tidak ada rencana besar. Tidak ada tabungan untuk sesuatu yang belum perlu. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Dan mungkin, justru karena itulah hidupnya tetap utuh. Di banyak cerita, perubahan selalu datang bersama keserakahan. Namun di hidupnya, perubahan hanya datang sebagai tambahan, bukan pengganti. Ia tidak menjadi orang lain. Ia hanya menjadi versi dirinya, yang tidak lagi dihantui rasa kurang. Ia tidak pernah menganggap dirinya mampu membantu banyak orang. Namun saat hidupnya tidak lagi sempit, ruang kecil itu terbuka dengan sendirinya. Seorang tetangga datang suatu pagi. Wajahnya kusut. Tangannya ragu-ragu memegang topi. "Kalau ada sapu yang bisa dibayar nanti," katanya pelan. Ia tidak bertanya kenapa. Tidak menanyakan kapan dibayar. "Ambil saja," katanya. Tetangga itu terdiam. "Berapa?" "Nanti saja." Tidak ada catatan. Tidak ada janji tertulis. Di lain waktu, ia menitipkan beras di rumah seorang janda tua. Tidak banyak. Cukup untuk beberapa hari. Ia tidak mengetuk lama. Tidak ingin dilihat. Istrinya pernah bertanya, "Tidak takut kekurangan lagi?" Ia menjawab singkat, "Sudah pernah." Ia tahu rasanya hidup sempit. Tahu rasanya menghitung hari dengan cemas. Dan ia tahu, bantuan yang datang diam-diam seringkali paling berarti. Ia tidak mencatat apa yang sudah ia beri. Tidak menunggu balasan. Orang-orang mulai menyadari sikapnya, bukan karena cerita, tapi karena kebiasaan. "Dia itu orangnya begitu," kata seseorang. Bukan kaya. Bukan dermawan besar. Hanya orang yang ingat bagaimana rasanya tidak punya pilihan. Dan mungkin, tanpa ia sadari, itulah bentuk balasan yang paling halus atas bantuan yang pernah ia terima. Tanpa diminta. Tidak ada alasan yang jelas kenapa ia kembali ke hutan bambu itu. Tidak ada mimpi. Tidak ada tanda. Hanya dorongan sunyi yang muncul di sela hari-hari yang sudah terasa cukup. Ia berangkat pagi-pagi. Tidak membawa sapu. Tidak membawa kantong kain. Langkahnya ringan, seperti orang yang tidak sedang mencari apapun. Hutan bambu masih ada. Tumbuh rapat seperti sebelumnya. Suaranya tetap sama saat tertiup angin. Ia berhenti di tepi kebun. Mencoba mengingat titik pertama, ia membelokkan langkah dulu. Tanahnya sama. Daunnya sama. Namun tidak ada jalan setapak. Ia berjalan menyusuri tepi hutan. Masuk sedikit. Keluar lagi. Berputar. Tidak ada celah yang terasa mengundang. Di dalam hutan itu, semuanya normal. Terlalu normal. Ia berdiri lama, mendengarkan. Tidak ada suara asing. Tidak ada perubahan cahaya. Tidak ada rasa waktu yang melambat. Seperti tempat itu menolak untuk diingat. Ia duduk di batang bambu tumbang. Menghela napas. Tidak kecewa. Tidak juga berharap. Aneh, gumamnya pelan. Bukan karena jalan itu hilang. Tapi karena ia sadar. Jalan itu tidak pernah benar-benar ada. Setidaknya, tidak untuk diulang. Ia pulang sebelum siang. Tidak membawa cerita. Tidak membawa bukti. Dan sejak hari itu, ia tidak lagi mencoba mencari jalan tersebut. Bukan karena takut.
melainkan karena ia mulai mengerti. Tidak semua pertemuan dimaksudkan untuk diulang. Ia kembali ke hutan bambu beberapa hari kemudian. Bukan untuk mencari jalan. Bukan untuk berharap sesuatu terbuka. Ia hanya berdiri. Tidak melangkah terlalu jauh. Tidak masuk ke dalam. Cukup di batas antara kebun dan rumpun bambu yang rapat. Angin lewat pelan. Bambu bergesek satu sama lain, mengeluarkan suara yang sulit dibedakan, apakah itu sekadar bunyi alam, atau sesuatu yang lebih dari itu. Ia menunduk sebentar. Menarik napas dalam. "Terima kasih," ucapnya pelan. Tidak ada gema. Tidak ada jawaban. Ia tidak menyebut emas. Tidak menyebut perubahan hidupnya. Ia hanya berdiri seperti orang yang menepati janji tak tertulis. Tidak ada ritual. Tidak ada sesajen. Hanya satu kalimat yang keluar dari hati, lalu dibiarkan hilang bersama angin. Ia menunggu sebentar. Mungkin 1 menit. Mungkin lebih. Ia tidak menghitung. Tidak ada yang terjadi. Namun anehnya, ia tidak merasa kecewa. Ia berbalik pulang dengan langkah ringan. Seperti orang yang sudah menyampaikan sesuatu yang penting, meski tidak pernah tahu apakah ada yang mendengar. Di rumah, hidup tetap berjalan seperti biasa. Toko tetap buka. Anak tetap berangkat sekolah. Istrinya tetap menyiapkan makan siang. Tidak ada tanda bahwa sesuatu telah berubah. Dan mungkin, memang tidak ada yang perlu berubah. Karena dalam banyak kisah, ucapan terima kasih tidak selalu dimaksudkan untuk mendapatkan balasan. Kadang, itu hanya cara manusia menutup satu bab tanpa harus membukanya kembali. Anaknya mulai bertanya pada hal-hal kecil. Bukan tentang hutan bambu. Bukan tentang koin emas. "Kenapa ayah tetap bikin sapu sendiri?" tanyanya suatu sore, sambil memperhatikan lidi-lidi yang tersusun rapi. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya tetap bekerja, mengikat serat demi serat. "Supaya ingat," katanya akhirnya. "Ingat apa?" "Ingat bagaimana kita hidup." Anaknya terdiam. Tidak sepenuhnya mengerti, tapi mencoba memahami. Di sekolah, anak itu mulai melihat perbedaan. Beberapa temannya memiliki barang baru. Sepatu yang lebih bagus. Tas yang lebih mahal. "Kenapa kita tidak beli juga?" tanyanya suatu malam. Ia tersenyum kecil. "Kalau yang lama masih bisa dipakai, kenapa harus ganti?" Anaknya mengangguk. Tidak membantah. Ia tidak pernah menceritakan tentang desa asing itu. Tidak ingin cerita itu menjadi alasan untuk merasa lebih dari yang lain. Yang ia ajarkan hanya satu hal. Hidup cukup itu bukan soal berapa banyak yang dimiliki, tapi seberapa sedikit yang dibutuhkan. Anaknya tumbuh dengan cara itu. Tidak merasa kekurangan. Tidak juga merasa berlebih. Dan disitulah ia sadar bahwa perubahan terbesar dalam hidupnya bukan terletak pada emas yang pernah ia terima, melainkan pada nilai yang bisa ia wariskan. Tanpa nama, tanpa kisah yang perlu dibanggakan. Hanya cara hidup yang terus berjalan pelan, namun tidak pernah kehilangan arah. Musim berganti tanpa ia sadari. Hujan datang dan pergi. Panas menyusul dengan cara yang sama. Hutan bambu itu tetap berdiri di tempatnya. Tidak berubah. Tidak juga terlihat istimewa bagi orang yang hanya lewat. Suatu sore, saat ia pulang dari toko, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun bambu beradu, mengeluarkan suara panjang yang berlapis. Ia berhenti sejenak. Menoleh.
Tidak ada apa-apa. Tidak ada bayangan. Tidak ada cahaya. Tidak ada tanda yang bisa disebut jawaban. Namun ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan dipanggil. Bukan diawasi. Hanya seperti diingatkan. Ia berdiri cukup lama, lalu melanjutkan langkah. Tidak mencoba menafsirkan. Tidak mencari makna tersembunyi. Di hidupnya sekarang, tidak semua hal perlu diberi arti. Kadang, angin hanya angin. Kadang, bunyi bambu hanya bunyi bambu. Namun bagi orang yang pernah melewati batas tanpa sadar, hal-hal sederhana tidak lagi sepenuhnya kosong. Ia tidak menceritakan sore itu pada siapapun. Tidak ada alasan. Malamnya, ia tidur nyenyak. Tidak bermimpi. Dan keesokan harinya, ia kembali membuka toko seperti biasa. Seolah apapun yang terjadi di antara hutan dan dirinya telah selesai dibicarakan. Tanpa kata. Seiring waktu, cerita tentang hidupnya mulai memudar. Orang-orang berhenti membicarakan perubahan. Toko kecil itu menjadi bagian dari desa, bukan lagi sesuatu yang baru. Ia juga tidak lagi memikirkan koin emas yang tersisa. Kantong kain itu disimpan di tempat yang sama, jarang dibuka. Bukan karena takut kehabisan, tapi karena ia tahu. Rezeki yang datang tanpa diminta tidak selalu datang untuk diulang. Ia tidak berharap hutan bambu itu kembali terbuka. Tidak menunggu tanda. Tidak menyimpan niat untuk mencoba lagi. Baginya, yang terpenting bukan apakah hal itu bisa terjadi 2 kali, melainkan apa yang dilakukan manusia. Setelah kejadian itu berlalu, ia pernah menerima bantuan tanpa syarat. Dan ia memilih untuk hidup tanpa mengikat dirinya pada rasa ingin lebih. Di banyak kisah, manusia gagal bukan karena kekurangan, tetapi karena lupa kapan harus berhenti. Ia tidak ingin menguji hal-hal yang sudah selesai. Tidak ingin menukar ketenangan dengan rasa penasaran. Hidupnya sekarang tidak sempurna. Kadang dagangan sepi. Kadang hujan bocor lagi di atap lama. Namun ia tidak merasa kehilangan apapun. Karena ia tahu apa yang pernah ia alami bukan janji untuk masa depan, melainkan pengingat tentang bagaimana seharusnya ia menjalani hari-harinya. Dan bagi sebagian orang, itu sudah lebih dari cukup. Hutan bambu itu masih ada sampai sekarang. Orang-orang melewatinya tanpa berhenti. Tanpa curiga. Tanpa cerita. Tidak ada jalan setapak yang terlihat. Tidak ada tanda bahwa seseorang pernah masuk dan keluar dari sana dengan membawa sesuatu yang mengubah hidupnya. Ia pun tidak lagi berdiri lama di tepinya. Tidak untuk mencari. Tidak untuk mengingat. Hidupnya berjalan seperti kebanyakan orang lain. Pagi membuka toko. Siang menutup pintu. Sore duduk di rumah bersama keluarga. Tidak ada kemewahan. Tidak ada kekurangan yang menyakitkan. Kadang, saat angin bertiup dan bambu saling bergesek, ia hanya berhenti sebentar. Bukan karena berharap sesuatu muncul, tapi karena menghormati tempat yang pernah ia lewati. Ia tahu, jalan itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya tidak lagi membutuhkannya. Karena yang ia cari waktu itu cukup, dan kesempatan untuk hidup tenang sudah ia temukan di sini. Tidak semua pintu ditutup karena kesalahan. Sebagian tertutup karena tugasnya telah selesai. Dan di dunia yang sering memaksa manusia untuk terus meminta lebih, ia memilih berhenti tepat waktu. Bukan sebagai orang yang paling beruntung. Bukan sebagai orang yang paling kaya. Hanya sebagai seseorang yang pernah diberi jalan dan tahu kapan harus pulang.
Terima kasih telah menyimak cerita malam ini. Jangan lupa untuk subscribe, agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah menarik lainnya di dimensi lain. Saran dan kritik dari kalian sangat berarti. Agar perjalanan kita di dunia misteri ini bisa terus menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Di dimensi lain.